Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak merasa tua apapun dan juga tidak semendung pada sore hari ini karena di sini terpantau hujan ya. Tadi baru aja hujan nih ya. Nah, kembali lagi hadir menemani istirahat akhir pekan Anda di sore hari ini dalam rubrik Hidup Sehat Islami, yang insya Allah pada kesempatan pada sore hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan mungkin bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi ya, karena kita masih melanjutkan terkait dengan konsultasi dan tanya jawab seputar ruqyah syariah. Setelah kemudian di mungkin 4 pekan yang lalu ya, karena memang saat itu ada kendala gitu, jadi kita belum bisa meneruskan episode ini. Alhamdulillah untuk di episode kedua ini kita akan melanjutkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan oleh pemirsa sekalian berkenaan dengan ruqyah syariah. Mungkin ada yang punya problem apa atau mungkin ada punya cerita apa, nanti bisa disampaikan melalui live chat di YouTube ataupun melalui chat di Zoom. Ada juga yang sudah mengirimkan melalui admin Peradaban Islam ID di grup WhatsApp. Nah, kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita, yakni ada Ustadz Marsambas, SPDI, SPD MPD. Kita akan terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustadz Sambas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saat kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi gimana Mas Afik sore hari ini sehat? Saya juga alhamdulillah sehat. Di sana terpantau hujan nggak? Apa sama juga? Alhamdulillah, qadarullah, masya Allah Mas Afik ya, rahmat Allah sedang turun juga di sini. Masya Allah. Nah, tadi sudah saya ingatkan ya, bagi pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin berkonsultasi terkait dengan mungkin problem ruqyah syariah dapat disampaikan melalui live chat YouTube ataupun melalui chat di Zoom, atau mungkin nanti yang sudah mengirimkan pertanyaan via adminnya Peradaban nanti kita jawab. Dan jangan lupa untuk live video ini serahkan kepada sahabat Anda, jangan sampai Anda ketinggalan untuk mencari kebaikan, dan jangan lupa untuk subscribe Peradaban Islam ID, karena subscribe itu gratis sebagai subscribe channel dakwah, insya Allah berpahala dan juga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow Instagram @peradabanislamid untuk info-info kajian dari Peradaban Islam ID, dan jangan lupa untuk kunjungi www.peradabanislam.id. Serta tayangan ini juga dapat Anda saksikan melalui live Facebook Peradaban Islam ID bagi Anda yang menggunakan Facebook. Nah, saat ini sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa nih, kita beberapa pekan kemarin tuh dikejutkan dengan peristiwa pembongkaran pembongkaran praktik perdukunan oleh Gus Samsudin yang kemudian dibongkar oleh pesulap merah nih. Sebelum nanti kita bahas soal ini ya, soal pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa ya. Nah, karena gini Sat, kan banyak orang yang mungkin nggak mengerti, kurang memahami gitu terkait apa yang disebut karomah dan sebagainya. Bahkan saya saja sampai sekarang pun masih belum mengerti soal apa sih itu karomah dan sebagainya, karena kan selama ini yang dilakukan oleh para oknum berkedok agama ini kan selalu mengatakan ini adalah karomah lah, ini adalah apa sebutannya, saya nggak ngerti banyak lah pokoknya. Yang kemudian ya paling saya tahunya sedikit-sedikit karena mata kuliah saya yang pernah saya ikuti juga pernah soal tasawuf gitu, dan satunya dibahas soal karomah. Nah, kira-kira apa yang bisa Ustadz Sambas tanggapi terlebih dahulu sebelum kita ke pertanyaan dari para pemirsa terkait dengan fenomena pembongkaran praktik-praktik perdukunan oleh Bang Marsal pesulap merah ini, kalau boleh minta tanggapannya. Iya baik, luar biasa. Ini pertanyaan Mas Afik nanti saya bongkarin. Iya subhanallah Mas Afik ya, luar biasa. Jadi ya, izinkan saya menyapa pemirsa Peradaban Islam ID dulu, Mas Afik. Ya, tafadhol. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabad. Mas Afik dan pemirsa Peradaban Islam ID yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita
baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabiin, para tabiut dan tabiin, dan kepada seluruh umatnya ya yang istiqomah memegang serta memperjuangkan ajarannya, insya Allah termasuk kita yang hadir di pertemuan ya atau kajian sore hari ini. Nah, Mas Afik dan pemirsa peradaban Islam ID rahimakumullah, menarik ya sekarang istilah nanti saya bongkar. Luar biasa ini Mas Afik ya. Subhanallah ya. Ya, di antara yang dibongkar biasanya adalah sesuatu yang dianggap sebagai trik. Nah, terutama kalau kita lihat Mas Afik ya, jadi ada trik membongkar benda-benda kiriman Mas Afik ya. Ya, Mas Afik dan pemirsa peradaban Islam ID rahimakumullah. Dalam surah dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Falaq ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Wallahu a'lam bihaqiqati murad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan jampi-jampi pada al-uqad, atau dalam dunia yang seperti itu disebut sebagai buhul-buhul Mas Afik ya. Jadi Mas Afik dan pemirsa peradaban Islam ID, yang namanya buhul-buhul itu memang ada. Ustaz, buhul-buhul itu apa sih? Ya, buhul-buhul itu benda-benda yang memang dijadikan wasilah ya atau sarana ya di dalam mengirimkan sihir. Jadi kalau dalam istilah Al-Quran maupun hadis Mas Afik ya, baik itu misalnya guna-guna, telu, santet, tenung, pelet, dan lain-lain, itu disebutnya dengan istilah buhul-buhul seperti itu. Nah, Mas Afik dan pemirsa peradaban Islam ID rahimakumullah ya, ketika gangguan jin atau gangguan non medis itu disebabkan oleh faktor kiriman orang lain yang tadi ya, yang disebut dengan guna-guna, telu, santet, tenung, termasuk pelet ya dan lain-lain, itu memang biasanya selain mengirimkan jin yang membawa penyakit, nah itu juga disertai dengan pengiriman yang disebut dengan buhul-buhul seperti itu ya. Jadi buhul-buhul ini kalau misalnya diumpamakan ya ibarat tentara gitu ya Mas Afik dan pemirsa peradaban Islam ID rahimakumullah, itu seperti base camp-nya. Base camp atau markas bagi jin yang dikirimkan untuk mengirimkan penyakit tertentu ya kepada si pasien. Ustaz, apakah betul guna-guna, telu, ya santet, tenung, pelet itu ada? Dalam surah Al-Falaq tadi Allah mengabadikan keberadaannya. Artinya Allah menginformasikan kepada kita bahwa aktivitas seperti itu memang ada. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan jampi-jampi pada buhul-buhul. Ya. Nah, ini adalah aktivitas yang kalau zaman sekarang kita sebut tadi ya dengan istilah guna-guna, telu, ya tenung, santet, pelet, dan lain-lain. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran dan hadis disebutnya sebagai sihir. Jadi aktivitas itu memang ada Mas Afik. Dan yang menginfokan keberadaan aktivitas itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri ya, sebagai yang maha mengetahui atas segala sesuatu, yang maha mengetahui baik perkara-perkara yang zahir maupun perkara-perkara yang gaib. Allah menginformasikan aktivitas itu ada. Dan mereka melakukannya meniupkan ya, atau ya tadi ya, jampi-jampinya itu ditiupkan pada buhul-buhul ya, pada benda-benda yang
tertentu gitu ya, yang mereka anggap sebagai sarana gitu ya untuk mengirimkan tadi sihir tadi, itu pun ternyata diabadikan aktivitas itu dan keberadaan yang disebut dengan buhul-buhul itu dalam Al-Quran tadi. Jadi memang sihir dalam hal ini guna-guna teluh, tenung, santet, pelet, dan lain-lain itu memang ada, dan benda-benda kiriman itu memang ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau secara hakikat ya dan secara dalil Mas Afik itu memang ada. Nah, adapun barangkali ya di antara misalnya orang-orang yang melakukan anggaplah proses pengobatan itu, misalnya ada yang melakukan trik-trik tertentu, nah itu bisa jadi mungkin memang ada seperti itu. Tapi Mas Afif, di luar dari trik-trik tadi, benda-benda tadi itu memang ada seperti itu. Ustadz, apakah Ustadz juga sering membantu ya menemukan benda-benda tadi yang disebut dengan buhul-buhul? Jawabannya adalah ya. Bagaimana caranya? Nah, Mas Afik dan pemirsa Peradaban Islam ID, kita adalah seorang Muslim. Kita seorang Muslim yang berpegang teguh kepada hukum syara. Nah, tentu kaifiat atau tata cara kita dalam membantu ya menyembuhkan atau mengobati orang yang terkena sihir, di mana dalam proses gangguannya itu juga ada buhul-buhul, kita menggunakan ya cara-cara atau kaifiat tuntunannya yang memang ada dalam Islam. Seperti itu. Bagaimana caranya, Ustaz? Nah, gini Mas Afik dan pemirsa Peradaban Islam ID rahimahumullah. Ini saya bongkar ya Mas Afik ya. Saya bongkar cara mencari buhul-buhul sesuai dengan hukum syara. Nah, sesuai dengan ajaran Islam. Saya bongkar Mas Afik ya. Nah, jadi gini Mas Afik. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kalian lewat sabar dan sholat. Nah, ini patokannya Mas Apik. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk minta tolong lewat sabar dan sholat. Nah, dalam hal ini yang kita jadikan wasilah meminta tolong adalah sholat. Nah, jadi ada wasilah sholat yang bisa kita gunakan Mas Afik yang sesuai dengan hukum syara ya untuk membantu ya mencari ya keberadaan buhul-buhul. Ini teknis pelaksanaannya perlu dibongkar juga Mas Afik atau gimana nih? Gak apa-apa kalau mau dibongkar juga. Ini bongkar-bongkaran nih Mas Afik nih ya. Biar masyarakat paham. Biar masyarakat paham. Gini Mas Afik ya, ini bongkar-bongkaran nih jadinya ya Mas Afik ya. Salat itu menjadi media tadi ya. Hukum asalnya adalah minta tolonglah kalian lewat sabar dan sholat. Nah, kita dalam hal ini konteksnya adalah sholat. Dalam konteks sebelum tadi ke masalah buhul-buhul tadi Mas Afik ya, mencari buhul-buhul tadi. Ketika misalnya kita ada dalam dua pilihan nih, mau milih B atau mau milih melakukan A atau melakukan B, sholat apa yang bisa kita lakukan Mas Afik? Istighfarah. Nah, dalam konteks rizki misalnya untuk memudahkan, untuk membarokahkan rizki. Nah, kalau secara pendekatan sholat apa yang kita lakukan Mas Afik? Kalau rizki, biasanya sholat duha. Nah, bukan biasanya, emang sholat duha Mas Afik ya. Nah, ya. Artinya ada sholat-sholat yang memang Allah jadikan wasilah. Untuk memilih di antara dua pilihan itu ada sholat istikharah. Untuk tadi ya terkait dengan rizki ada sholat duha. Nah ada lagi nih Mas Afik yang namanya sholat hajat.
Nah, apa itu Mas Afik sholat hajat nih? Sholat ini minta untuk hajat-hajat tertentu. Nah itu kuncinya Mas Afik. Kunci pembongkarannya di situ Mas Afik. Jadi ada yang namanya sholat hajat. Nah, sholat hajat itu adalah sholat permintaan, ya, sholat hajat, sholat permintaan, sholat request. Nah, tinggal kemudian dalam konteks mencari buhul-buhul sihir ini, ya kita sholat hajatnya adalah hajatnya minta diberikan petunjuk oleh Allah, gitu Mas Afi. Jadi kita sholat hajat, nah hajat kita adalah minta diberikan petunjuk oleh Allah ya keberadaan buhul-buhul sihir yang sedang mengganggu misalnya pasien tertentu. Seperti itu. Nah, kalau saya Mas Afiq, nah itu biasanya si pasien pertama saya suruh sholat taubat terlebih dahulu. Nah, sholat taubat, setelah sholat taubat, kemudian disuruh sholat hajat. Nah, hajatnya dikhususkan, tadi ya kata Mas Afik, sholat hajat itu sholat untuk hajat-hajat tertentu. Nah, jadi hajatnya dikhususkan untuk meminta petunjuk keberadaan buhul-buhul sihir yang selama ini mengganggu. Nah, kemudian ditutup dengan sholat witir. Nah, seperti biasa ya, boleh 1 atau 3 dan sebagainya seperti itu. Nah, Mas Afik dan pemirsa peradaban ID rahimakumullah ya, meminta petunjuknya lewat apa? Nah, itu biasanya kalau saya meminta ya pasien itu disuruh meminta petunjuk keberadaan buhul-buhul itu lewat mimpi. Nah, permintaan atau hajat selama dia tidak mengandung unsur dosa, selama dia tidak mengandung maka insya Allah itu termasuk doa atau hajat yang dibolehkan. Jadi saya meminta pasien ya itu dalam sholat hajatnya, ya hajatnya adalah minta diberi petunjuk keberadaan buhul-buhul lewat mimpi. Nah, jadi malamnya itu mereka diminta untuk melakukan tadi ya sholat taubat, sholat hajat ditutup dengan sholat witir. Nah kemudian setelah itu mereka tidur. Nah petunjuk apa yang ada di dalam mimpinya itu, di dalam tidurnya itu, nah itulah yang kemudian insya Allah mudah-mudahan bagian dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang dialami pada malam itu insya Allah itu bukan merupakan mimpi biasa ya. Jadi bukan merupakan mimpi sekedar kembang tidur biasa seperti itu ya. Tapi itu sudah merupakan mimpi ya yang dikhususkan, mimpi yang diniatkan, mimpi yang dihajatkan seperti itu. Jadi insya Allah mimpi yang ada yang dialami ya pada malam hari itu insya Allah merupakan bagian petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik pemirsa peradaban Islam ID rahimakumullah, ya kita lanjutkan. Nah, pada saat pelaksanaan sholat hajat atau pada saat pencarian buhul-buhul ini, nah maka yang saya ya yang melakukan itu bukan saya sebagai terapis, tapi yang melakukan, yang saya suruh melakukan adalah si pasien itu sendiri. Saya tidak mendatangi rumah pasien. Saya tidak melakukan ritual khusus, ritual tertentu di rumah pasien. Saya tidak melakukan proses pencarian di rumah pasien, tidak. Dan saya dalam konteks membantu meruqyah, mengobati orang, saya tidak menerima panggilan ke rumah. Saya standby di tempat praktik saya standby
ya membantu pasien-pasien itu di tempat praktik saya. Termasuk pasien-pasien ruqyah, saya tidak datang ke rumah si pasien. Seperti itu. Nah, pasien yang saya minta untuk tadi ya, mereka saya hanya mengajarkan kaifiatnya, saya hanya mengajarkan tata caranya, mereka yang menjalankan, mereka yang saya minta untuk melaksanakan sholat hajat tadi ya, di mana hajatnya adalah meminta petunjuk keberadaan buhul-buhul sihir yang mengganggu mereka ya lewat mimpi. Nah, seperti itu. Nah, selama ini alhamdulillah Mas Afik, tahadus bin nikmah ya banyak yang buhul-buhul sihirnya itu kemudian ketemu. Mereka yang si pasien ya, pasien yang melaksanakan sholat hajat, pasien yang meminta petunjuk keberadaan buhul-buhul lewat mimpi, dan kemudian si pasien sendiri yang mencari buhul-buhul tersebut ya, yang petunjuknya ada lewat mimpi, dan pasien sendiri yang menemukan setiap buhul-buhul tersebut. Jadi saya hanya membantu caranya tadi ya, kaifiat sholat hajatnya seperti apa, mereka yang melaksanakan, mereka yang mencari, nah nanti mereka datang ke tempat saya itu laporan. Pak Ustadz, ini buhul-buhulnya, ini ketemu seperti itu. Jadi ya, proses pencarian buhul-buhul yang saya laksanakan, ya, ini saya bongkar nih. Ya, nah itu adalah lewat media sholat hajat. Dan yang melaksanakan sholat hajatnya bukan saya, yang melaksanakan sholat hajatnya adalah si pasien. Saya hanya memberikan kaifiatnya atau tata caranya. Yang melakukan proses pencarian itu juga si pasien. Ya, entah itu di rumahnya, di kantornya, di tempat usahanya, dan saya sama sekali tidak datang ke lokasi. Saya tidak datang ke rumah pasien, saya tidak datang ke misalnya tempat usahanya dan sebagainya untuk mencari buhul-buhul, tidak. Mereka yang melaksanakan sendiri, yang berikhtiar sendiri. Saya hanya membantu, membimbing, dan memberitahu cara-caranya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu bongkar-bongkaran nih pemirsa ya. Bongkar-bongkaran tata cara mencari buhul-buhul. Ya, jadi tidak pakai trik-trik tertentu, ya tidak pakai teknik-teknik tertentu, ya tapi lewat media sholat. Kalau emang buhul-buhul itu ada, ya insya Allah nanti ada petunjuknya, ya dari Allah, ya. Kalau memang tidak ada buhul-buhul tersebut, ya tidak ada berarti. Jadi gangguan itu memang gangguan yang memang tidak ada buhul-buhul di dalam gangguan itu, seperti itu. Ya, jadi pembongkaran nih saya bongkar Mas Afik ya. Pembongkaran atau pencarian buhul-buhul itu tadi Mas Afik ya, pertama lewat media sholat hajat ya, karena hajat itu saja selama tidak melanggar hukum syara dibolehkan. Nah, dan yang melakukan sholat hajat itu adalah si pasien, bukan saya. Saya hanya membimbing pasien yang melakukan. Saya tidak menerima panggilan ke rumah untuk terapi ruqyah. Nah, si pasien itu sendiri yang mencari ya keberadaan si buhul-buhul itu. Ke saya nanti si pasien hanya laporan, Ustadz nih ketemu ini. Nah, seperti itu. Itu udah bongkar-bongkar tuh Mas Apik ya. Nah, itu tata cara mencari buhul-buhul seperti itu. Maka Mas Apik, saya kembalikan dulu ke Mas Apik nih. Ya. Oke, ya ini berarti menarik ya kalau kita bahas soal yang gaib-gaib ini ya, karena gimana ya? Karena ada habis-habisnya Mas Apik ya. Ya, Karena memang nggak ada habis-habisnya. Karena memang pada dasarnya tadi kalau diingatkan oleh Ustadz Samba sendiri adalah bahwa kita ini kan sebagai manusia kan ya nggak tahu menahu, nggak ada yang tahu menahu banget soal alam gaib gitu, termasuk juga apa aja yang di sana gitu, lalu seperti apa gitu, apakah kemudian sama seperti kita gitu kan, makanya dari ketidaktahuan inilah kemudian kita jangan sampai cari gara-gara gitu, karena
Benar, karena Itu narasinya seringkali ya, bagus itu, jangan sampai ya, nyari gara-gara. karena seringkali ya, saat Sambas, mungkin saat Sambas juga sendiri pernah sering mendengar ya cerita-cerita. Jadi mungkin ada orang yang kencing sembarangan di tempat tertentu, lalu kemudian dia ngepremeh ala cuma tempat kosong doang gitu kan. Lalunya setelahnya diganggu lah macam-macam gitu. Kan banyak kejadian-kejadian tuh, masuk juga kalau kita naik gunung gitu. Karena salah satu pantangan yang paling gitu ya, kalau saya sering karena beberapa teman saya juga hobi naik gunung, dan saya kalau juga pernah naik gunung gitu. Salah satu yang kemudian pantangan yang harus kita jaga betul-betul adalah nggak boleh ngeluh dan nggak boleh ngomong kasar gitu. Karena sudah banyak cerita gitu yang ngomong kasar atau nggak ngeluh gitu, itu disesatkan jalannya gitu. Jadi yang biasanya misalkan dari jalur mana ke jalur mana, dari pos mana ke pos mana itu cuma berapa menit, ini bisa sampai sejam, bisa sampai 2 jam, jadi dibikin muter-muter lah gitu. Walaupun alhamdulillahnya saya belum pernah mengalami dan jangan sampai ngalami kalau saya naik gunung gitu. Ya gitu. Nah, lalu kemudian gini, saat Sambas ini saya kan beberapa hari yang lalu ini kan mencoba untuk mereview kembali satu film horor yang laris di masanya di tahun 2017, Pengabdi Setan gitu ya. Dan saya punya pertanyaan yang mungkin juga nyangkut gitu ya, nyangkut di kepala saya gini. Di situ kan diceritakan bahwa kalau siapapun yang sudah mengabdi untuk setan gitu, apapun namanya, karena di situ disebutkan namanya misalkan Raminom gitu. Nggak tahu saya benar namanya begitu apa gimana, atau mungkin memang cerita fiksinya begitu gitu. Itu siapapun yang mengabdi kepada setan atau punya perjanjian dengan jin gitu, itu nggak akan bisa lepas gitu. Apakah benar, Lambat? Apakah orang-orang atau manusia yang pernah bersekutu dengan jin ini nggak bisa lepas gitu? Dia akan dikejar terus gitu. Bahkan untuk melepaskan diri aja taruhannya besar gitu. Alhamdulillah Mas Rafiq ya. Jangan sampai umat Islam menjadi pengabdi setan. Alhamdulillah. Oke Mas Apik, sebelum ke pertanyaan yang barusan, tadi saya menarik ya menanggapi narasi awal dari Mas Apik bahwa kalau kita ke tempat-tempat tertentu, ke gunung, ke hutan dan lain-lain gitu ya, nah itu jangan bicara ini, bicara itu. Mas Apik dan pemirsa peradaban Islam ID rahimakumullah, kita Muslim, patokan kita adalah hukum syara. Sebetulnya tidak perlu mempersulit diri, ya laksanakan saja hukum syara, laksanakan saja ajaran Islam. Nah, bagaimana misalnya ajaran Islam ketika kita memasuki tempat-tempat baru atau tempat-tempat tertentu? Nah, pertama kalau misalnya kita tidak boleh bicara kasar, misalnya nggak boleh ngeluh dan lain-lain, ya patokan kita adalah kita tidak bicara kasar, tidak ngeluh itu karena memang dalam Islam kita tidak diperbolehkan berkata kasar, gitu Mas Afif. Baik di tempat-tempat baru maupun di tempat-tempat lama, anggaplah gitu, maupun di mana kita berada, ya kita memang tidak boleh berkata kasar. Dan ketika kita tidak berkata kasar, tidak perlu, bagi kita sebagai seorang muslim, nggak perlu dikaitkan dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Ya cukuplah kita tidak berkata kasar itu karena memang Islam melarang tidak berkata kasar. Jadi tidak berkata kasarnya kita itu karena memang kita melaksanakan ajaran Islam untuk tidak berkata kasar. Seperti itu. Yang kedua Mas Apik, ketika kita berada di tempat-tempat tertentu nih, tadi misalnya ya di gunung, di mana kita sedang hiking dan sebagainya, apa yang harus kita baca? Ya baca saja yang sudah diajarkan oleh Rasul ketika kita berada di tempat-tempat baru. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu adalah doa yang Rasul ajarkan ketika kita berada di tempat baru. Insya Allah Mas Afik,
ketika kita melaksanakan hukum syara, ketika kita melaksanakan syariat Islam, ketika kita melaksanakan ajaran Islam, termasuk ajaran Islam pada saat mendatangi tempat-tempat baru, nah kita akan terhindar dari berbagai gangguan-gangguan yang tadi Mas Afik contohkan. Seperti itu. Jadi patokannya hukum syara saja. Seperti itu. Nah kemudian apakah tadi kalau orang sudah menjadi pengabdi setan, tidak bisa terlepas dari ikatannya dengan setan. Nah, Mas Afik dan pemirsa peradaban Islam ID rahimakumullah, kita punya Allah, ya kita punya Tuhan, kita punya Allah. Allah penguasa manusia, Allah juga penguasa setan, dalam artian bahwa setan, jin dan sebagainya juga ada dalam kekuasaan Allah. Yang maha berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau Allah yang maha berkuasa ya menghendaki orang itu terlepas dari pengaruh jin, ya, maka kun fayakun. Ya, bagi Allah itu cukup kun fayakun. Jadi apakah tidak mungkin terlepas? Nah, pasti bisa terlepas dengan izin dan pertolongan Allah. Itu dulu Mas Afik ya, yang harus dipahami bahwa secara akidah Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, termasuk Allah berkuasa untuk melepas ikatan antara manusia dengan jin. Jadi kalau pertanyaannya itu apakah bisa manusia terlepas ikatannya dengan jin? Jawabannya adalah bisa dengan izin dan pertolongan Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini perlu dibongkar Mas Afik atau nanti aja ini dibongkar ya Mas Afik. Ya, sebenarnya pengen sekarang tapi ya. Iya, maka terserah Mas Afik ya nih. Saya hanya membongkar apa yang diminta Mas Afik untuk dibongkar. Mungkin bisa deh sedikit soal gimana sih caranya, karena memang ini saya penasaran ini apakah memang tadi bisa, dan kalau bisa gimana caranya gitu. Wah, ini langsung dibongkar sekarang ya Mas Afik ya. Ya kita bongkar-bongkaran aja. Baik ya, Mas Afik dan pemirsa peradaban Islam ID rahimakumullah. Ya, dalam Al-Quran Allah menjelaskan jika kalian sedang digoda atau diganggu oleh setan, fasta'in billah. Maka mintalah pertolongan ya, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan Mas Afik ya jika kita sedang diganggu oleh setan, maka meminta perlindunganlah kepada Allah. Itu dasarnya Mas Afik. Bagaimana bisa berlepas diri? Ya, manusia melepaskan diri dari ikatan dengan jin. Begini Mas Afik, ketika manusia menjalin atau terjalin ikatan dengan jin, nah itu biasanya Mas Afik pertama, nyari jin itu susah. Nyari jin itu nggak gampang. Menjadikan jin sebagai teman juga tidak gampang. Menjadikan jin sebagai peliharaan tidak gampang. Apalagi menjadikan jin ya sebagai sesuatu yang disembah itu tidak gampang. Dan naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik, jangan sampai mencari jin, jangan sampai menjadikan jin sebagai teman, jangan sampai menjadikan jin sebagai peliharaan, dan jangan sampai menjadikan jin sebagai sesembahan. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Proses itunya aja susah Mas Afik. Nah, setelah itu mereka akan melakukan ritual tertentu biasanya. Ada ritual tertentu, ada perjanjian tertentu, bahasa zaman sekarangnya ada MOU tertentu Mas Afik. Itu biasanya ada MOU tuh ya antara si manusia itu dengan si jin tersebut atau si setan tersebut, ada MOU. Bahkan di antara MOU-nya misalnya ya selain harus melakukan ritual tertentu, kadang harus orang menyebutnya dengan istilah tumbal seperti itu ya. Nah,
Berarti bagaimana kaifiat atau tata cara berlepas diri dari ikatannya itu? Nah, Mas Apik dan pemirsa peradaban Islam ID rahimakumullah, ya ini saya bongkar ya. Nah, cara berlepas dirinya adalah sudah pasti ya dengan cara diruqyah. Yang pertama itu adalah dengan cara diruqyah. Itu udah pasti. Pertama diruqyah. Tapi tidak cukup diruqyah Mas Afik. Ini harus komprehensif. Ini harus holistik. Yang pertama diruqyah. Yang kedua, kalau dalam proses tadi ya pengabdiannya kepada jin, nauzubillah ya, ada ritual tertentu yang harus dilakukan, maka ritualnya harus di-stop. Kalau misalnya dalam prosesnya ada kayak semacam zikir, wirid tertentu gitu ya, itu juga harus di-stop. Kalau dalam prosesnya itu ada benda-benda tertentu yang dianggap berkhasiat, ya itu juga benda-bendanya harus dimusnahkan. Dan yang kelima, Mas Apik, lakukan ikrar putus hubungan dengan jin. Jadi kebalikannya Mas Apik. Kalau sebelumnya ada semacam perjanjian kerjasama atau perjanjian hubungan baik dan sebagainya gitu ya, maka yang dilakukan adalah ikrar putus hubungan dengan jin. Itu Mas Apik. Jadi itu 5 kaifiat atau 5 cara berlepas diri dari jin. Pertama diruqyah. Kedua, kalau ada ritual tertentu yang dilaksanakan, dihentikan ritualnya. Yang ketiga, kalau ada zikir doa tertentu yang harus dilaksanakan, stop zikir doanya itu. Nah, yang keempat, kalau ada benda-benda yang dianggap berkhasiat, mustahkan benda-bendanya itu. Yang kelima, lakukan ikrar putus hubungan dengan jin. Nah, tuh Mas Abik ya, sudah saya bongkar tuh. Ya. Oke, ya, artinya silakan. bisa ya berarti kemudian apa namanya seseorang itu berlepas dari ini ya dari perjanjian dengan jin ya, karena mendatangkannya sendiri juga tidak mudah, kemudian bikin apa ya, bikin MOU-nya pun juga nggak mudah gitu. Nah, ini ada pertanyaan masuk di Zoom nih, maksudnya ada pertanyaan dari akun apa ini? Dari akun, mohon maaf, ini saya agak minus ini, soalnya kacamatanya nggak ada. Dari akun Dika Ernita. Afwan izin bertanya, gimana kalau setelah sholat hajat tapi tanda bukul-bukulnya belum muncul atau belum ada gitu? Kenapa? Itu gimana? Kalau sudah sholat hajat, tetapi kemudian si bukul-bukulnya atau mungkin letak-letak bukulnya ini belum terdeteksi gitu. Nah, bisa jadi ada hal-hal yang terlewat dalam proses pelaksanaannya, Mas Afif. Maka yang seperti ini sebetulnya butuh kayak semacam pembimbingan secara langsung gitu ya. Yang melaksanakan harus si pasien. Nah, tidak boleh si pengobat atau orang yang ngobatin. Ustadz, misalnya kok kayak belum muncul dan sebagainya. Nah, nanti kita review dulu tuh. Prosesnya sudah betul apa belum. Yang sudah dijalankan apakah sudah sesuai dengan yang disarankan atau betul. Nah, apa belum gitu ya. Nah, nanti itu Mas Safik itu nanti harus kayak semacam ada evaluasi, pengecekan. Nah, itu sudah betul apa masih ada yang terlewat dari apa yang disarankan seperti itu Mas Safik. Nah, jadi kalau hajat kita itu, Mas Afik, ya, itu adalah meminta petunjuk keberadaan buhul-buhul lewat mimpi. Itu hajat kita. Tapi Allah akan mengabulkannya seperti apa, tentu itu adalah hak prerogatif Allah. Kebanyakan pasien memang dengan izin dan pertolongan Allah memperoleh petunjuk lewat mimpi itu, Mas Afik. Tapi ada juga yang ternyata tidak muncul lewat mimpi, tetapi tiba-tiba pas dia sedang nyapu, ketemu. Nah, misalnya. Pas dia lagi buka lemari, ketemu. Nah, itu yang menemukan si pasien langsung di rumahnya atau di tempat usahanya yang memang ada gangguan. Saya sebagai orang yang
membantu menterapi itu tidak datang ke rumah, tidak datang ke tempat usaha. Seperti itu. Itu Mas Afif. Ya, jadi itu harus direview dulu prosesnya sudah betul apa belum, yang dijalankan sudah sesuai dengan yang disarankan atau belum dan lain-lain. Jadi itu sifatnya kasuistik Mas Afif. Jadi harus didalami per kasus seperti itu. Yang saya bongkar di sini itu adalah panduan umumnya Mas Afif. Kalau detail-detailnya berarti bisa di ini ya, bisa langsung menghubungi Pak Sambas ya berarti nanti ya. Ya, maka ya. Bagi yang pemirsa peradaban Islam ID yang butuh bantuan, ya itu maka nanti bisa menghubungi saya secara langsung. Nanti insya Allah saya bantu bagaimana kaifiat atau proses cara mencari buku-buku kalau memang gangguan itu juga ada buku-buku. Bagaimana kalau kita melakukan pantangan yang seharusnya nggak dilakukan dengan tujuan dakwah supaya gitu ya dengan tujuan ya, dakwah supaya baik. Masyarakat ya ketangkap apa ya. Bagaimana kalau kita tidak melakukan pantangan atau melakukan pantangan gitu ya. Misalnya nggak boleh pakai baju hijau, tapi kita pakai baju hijau dan sebagainya. Ini Mas Abi, kembali lagi. Kita Muslim, Mas Abi. Kita Muslim, patokan amal kita adalah hukum syara. Ya, timbangan amal kita adalah syariat Islam atau ajaran Islam. Maka kita fokus saja, Mas Abi. Kalau yang kita lakukan tidak melanggar hukum syara, lakukan saja. Jadi fokusnya ke apakah Islam melarang ataukah tidak. Kenapa? Karena kita tidak terikat dengan hal-hal lain di luar ajaran Islam. Kita hanya terikat dengan ajaran Islam. Ya. Jadi ketika sesuatu misalnya dianggap ini pantangan, itu pantangan dan sebagainya. Nah, kita punya timbangan yang jelas Mas Hafiz. Kita punya hukum syara, kita punya syariat Islam, kita punya ajaran Islam. Dilihat apakah itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Kita fokus saja. Ketika itu sesuai dengan ajaran Islam, kita laksanakan. Dan ketika kita melaksanakannya pun semata-mata kita sedang melaksanakan ajaran Islam. Seperti itu. Bukan karena yang lain. Ingat Mas Afif, amal itu akan menjadi amal soleh karena pertama ikhlas semata-mata kata Allah, yang kedua kaifiat atau tata caranya sesuai dengan ajaran Islam. Kita ingin setiap ucapan kita, setiap sikap kita, setiap tindak tanduk kita adalah amal soleh. Maka dimanapun, kapanpun, ya kita harus senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam. Ketika kita datang ke suatu tempat apapun itu, kita dengar misalnya ada pantangan ini, pantangan itu, pantangan ini, pantangan itu, kita fokus saja yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Nah, ketika yang kita lakukan sesuai ajaran Islam, ya sudah, kita jalankan. Itu Mas. Jadi panduannya umum saja. Pantangan-pantangan itu sesuai dengan ajaran Islam. Patokan kita adalah ajaran. Kalau yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Islam, itu adalah gitu. Oke. Nah, pertanyaan tadi nampaknya menjadi akhir dari pertemuan kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya ini tadi ada yang bertanya mau minta alamat sama nomor WhatsApp-nya ya. Nah, nanti ini saya coba cantumkan ya. Jadi pemirsa yang lagi nyimak silakan kemudian untuk dicatat baik-baik ya nomor WhatsApp-nya. Mana ya? Oke. Nah, untuk nomor WhatsApp-nya pemirsa sekarang bisa menghubungi ke 0812 8625 2435. Sekali lagi 0812 8625 2435 atau bisa langsung ke Instagramnya di @terapi center kita.
untuk kemudian mungkin yang ingin konsultasi atau mungkin ingin datang langsung ke tempatnya Ustadz Marsambas bisa langsung ke nomor tadi atau ke akun Instagramnya @rafisandra kita. Nah, Ustadz Sambas sebelum ini mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Ya, baik Mas Taufik. Ini saya lihat ada apa? Ada pertanyaan di Zoom, Mas. Oh, ada pertanyaan di Zoom ya? Sebentar. Saya coba Ya. ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika apa yang Ustaz sampaikan dan kami share ke teman-teman yang memiliki masalah ini, bagaimana Ustaz? Itu silakan. Justru ini kita sedang siar Mas Afik ya. Kita sedang dakwah ya, silakan. Oh, iya. Kalau mau di share ke teman-teman, mudah-mudahan bisa. Baik Mas Afik dan pemirsa Peradaban Islam ID rahimahullah, gangguan medis, gangguan jin itu secara fakta ada. Buhul-buhul sihir juga secara fakta ada. Keberadaannya Allah informasikan yaitu di dalam surah Al-Falaq ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini menunjukkan semua itu ada. Ketika kita ingin, atau misalnya ketika ada keluarga, saudara, teman, tetangga yang sedang terkena gangguan jin dan terindikasi atau diduga kuat ada budul-budulnya, maka yang harus dilakukan adalah ruqyah dan cari serta musnahkan budul-budul itu. Dalam proses pencarian, ya sekarang sudah banyak yang membongkar. Ya, dalam proses pencarian, nah, hindarkan proses yang memang memungkinkan ada trik-trik tertentu ya, sehingga sebetulnya itu bukan buhul-buhul sihir sebenarnya, tapi itu adalah buhul-buhul sihir hasil trik. Yang harus dilakukan adalah cari dengan tuntunan yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam ada tuntunan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap. Termasuk Islam juga ada tuntunan yang ketika ingin mencari ya budul-budul sihir. Kembali lagi, patokan kita adalah hukum syarat. Ya. Semua yang kita lakukan harus pertama ikhlas karena Allah, kedua kaifiatnya atau tata caranya harus sesuai dengan ajaran. Ya. Agar semua yang kita lakukan termasuk dalam proses ruqyah atau mencari buhul-buhul ini pun senantiasa menjadi amal solih buat kita. Ya, wallah.